Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang kami hormati. Pada video kali ini kita akan berikan tips dan trik di dalam menjawab soal manajerial untuk seleksi P3K Sekolah Rakyat untuk formasi tendik, guru, dan juga wali asuh. Untuk semuanya ya tanpa terkecuali. Karena untuk soal manajerial itu soalnya bentuknya sama saja. Tidak ada bedanya. Mau teman-teman lamar apa saja itu samanya. Bentuknya sama aja ya. Oke, teman-teman langsung saja kita bahas soal yang pertama. Saat bertugas di bagian pelayanan, saya ditempatkan di loket pengaduan yang terletak di lantai 1. Suatu hari datang seseorang yang merupakan difabel meminta tolong untuk dibantu proses kepengurusan administrasi yang lokasi loketnya terletak di lantai 2. Sikap saya titik-titik. Nah, pertama teman-teman tipsnya kita harus mengetahui subjek kita di dalam soal sebagai apa. Kemudian yang kedua subjek yang kita hadapi itu siapa. Dan yang ketiga adalah situasinya juga harus kita pahami. Oke, yang pertama subjek kita di dalam soal yaitu sebagai bagian pelayanan. Nah, berarti tugas kita adalah melayani masyarakat, melayani konsumen atau melayani orang yang datang ke kantor kita. Oke, itu subjek kita adalah sebagai pelayan di sini teman-teman. Kemudian yang kedua, subjek yang kita hadapi adalah seorang difabel. Nah, situasinya di sini yaitu dia meminta tolong untuk dibantu dalam proses kepengurusan administrasi yang lokasi loketnya terletak di lantai 2. Nah, bagaimana kita menyikapi kalau ada seorang difabel meminta tolong dan itu merupakan tugas kita yaitu melayani masyarakat atau seseorang yang datang ke kantor kita atau instansi kita. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang mana? Nah, tentu nanti teman-teman jawaban yang kita pilih adalah jawaban yang memberikan pelayanan terbaiknya. Ya, memberikan pelayanan terbaik. Mana yang merupakan pelayanan terbaik? Apakah A? Mengarahkannya ke satpam karena satpam lebih mudah dimintai bantuan. Nah, diingat teman-teman, subjek kita sudah kita ketahui nih, yaitu kita sebagai bagian dari pelayanan tersebut. Nah, maka tugas kita adalah melayani langsung masyarakat tersebut, bukan malah menyerahkannya ke orang lain. Nah, kalau jawaban A ini namanya menyerahkan ke orang lain, ke siapa diserahkannya itu ke satpamnya. Nah, maka jawaban A ini teman-teman skornya nanti rendah. Kita eliminasi jawaban yang A. Yang B, mengarahkannya ke loket yang seharusnya yaitu loket administrasi yang berada di lantai 2, semua itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau kita berdasarkan benar, teman-teman, ini memang benar, tetapi kita tidak memberikan pelayanan terlalu baik, pelayanan yang maksimal. Kenapa? Karena yang kita layani subjeknya di sini adalah difabel. Yang namanya difabel itu adalah orang yang berkebutuhan khusus. Nah, maka kita langsung saja nih teman-teman untuk melayaninya dengan baik. Nah, kalau jawaban B ini hanya mengarahkan itu kurang baik teman-teman. Jadi jawaban B ini kita eliminasi. Memang di sini kita langsung yang melayaninya, tetapi kurang tepatnya adalah maksimal. Tidak maksimal nih ya. Yang C, memberi saran kepadanya bahwa sebaiknya dia membawa rekan atau saudara yang bisa membantu keperluannya. Nah, jawaban C ini tidak membantu sama sekali, teman-teman. Tidak melayani dengan baik sama sekali difabel tersebut. Maka jawaban C pasti kita akan eliminasi. Yang D, mencari rekan pengganti untuk loket yang saya jaga, kemudian membantunya untuk kepengurusan administrasi menuju lantai 2. Nah, jawaban D ini kita simpan teman-teman. Kenapa jawaban D kita simpan? Nah, karena di sini langsung membantunya untuk kepengurusan administrasi menuju lantai 2. Ini merupakan pelayanan terbaik, apalagi yang kita layani adalah seorang difabel. Jadi kita mencari rekan pengganti untuk loket yang saya jaga. Nah, jadi kita minta gantian sebentar aja nih ya. Jadi kita langsung yang untuk mengantarkannya ke lantai 2 untuk kepengurusan administrasi. Jawaban D skornya 4, kemudian yang kita langsung layani juga adalah jawaban B dengan skor 3. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda merupakan seorang karyawan pada sebuah perusahaan milik pemerintah. Oke, ini kita geser dulu teman-teman. Yang bergerak dalam bidang telekomunikasi. Pagi ini akan diadakan sebuah diskusi singkat dengan direksi perusahaan.
semua karyawan diminta untuk memberikan ide terkait peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelanggan ke depannya agar banyak dari customer yang memakai jasa perusahaan Anda. Sikap Anda titik-titik. Baik. Ingat triknya adalah kita tahu diri dulu. Oke? Tahu diri. Oke, kita di sini sebagai karyawan. Kemudian situasi yang kita hadapi. Nah, di sini situasi yang kita hadapi adalah diminta untuk memberikan ide terkait peningkatan kualitas perusahaan. Ya, peningkatan pelayanan kepada pelanggan, teman-teman. Nah, jadi kalau di dalam suatu rapat atau suatu diskusi, kalau kita diminta untuk menyampaikan pendapat, maka usulkan pendapat, teman-teman. Jangan tidak mengusulkan pendapat. Nanti jangan memilih jawaban yang hanya diam saja, tidak memberikan usulan dan lain sebagainya, ya. Jadi, nanti pilihlah jawaban yang memberikan usulan dan disesuaikan dengan situasinya atau usulan yang diinginkan oleh perusahaan atau pimpinan kita. Nah, maka jawaban yang tepat adalah yang mana nih? Apakah A, memberikan usulan jika ingin meningkatkan pelayanan, perusahaan memetakan hal yang diinginkan oleh konsumen dan memenuhi keinginan yang memungkinkan. Nah, di sini teman-teman memetakan dulu apa yang diinginkan oleh konsumen. Setelah memetakannya, memenuhi keinginan konsumen. Kalau memungkinkan di sini ya, maka jawaban A kita akan simpan dulu. Ini usulan yang diberikan oleh diri kita ya, sesuai dengan situasi yang ada di dalam soal. Yang B, mengusulkan adanya cara untuk orang berkebutuhan khusus tetap dapat menggunakan produknya. Nah, jawaban B ini juga memang untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada berkebutuhan khusus, teman-teman. Tetapi ini hanya menyasar golongan tertentu saja, tidak secara keseluruhan. Nah, kalau yang A tadi itu keseluruhan, teman-teman. Kalau jawaban B ini hanya orang tertentu, yaitu berkebutuhan khusus. Walaupun terlihat ini sangat benar sekali, teman-teman, tetapi ini tidak universal atau tidak secara umum kita memberikan pelayanan yang berkualitas. Jadi untuk pelayanan berkualitas itu tanpa terkecuali kita berikan, teman-teman ya. Maka jawaban B kita eliminasi dulu. Yang C, mengusulkan agar pada hari libur massal biaya tiket didiskon hingga 50% sehingga banyak dari pelanggan yang akan menggunakan jasa perusahaan Anda. Baik, jawaban C boleh kita simpan dulu, teman-teman ya. Nanti kita akan pertimbangkan dengan jawaban yang A, yang D. Memberikan usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia ketika melakukan komplain keluhan. Nah, jawaban D ini mirip seperti jawaban B, teman-teman, karena hanya menyasar kelompok tertentu saja. Sedangkan kalau kita ingin meningkatkan pelayanan, maka semuanya harus kita dengar, teman-teman. Tidak hanya dari golongan tertentu atau kebutuhan tertentu ya. Jadi jawaban D ini hanya kebutuhan tertentu, kita eliminasi saja langsung. Nah, mana yang lebih tepat, A atau C? Tentu yang lebih tepat, teman-teman, jelas adalah jawaban A. Kenapa jawaban C tidak tepat? Nah, kalau hanya menyasar yang bisa bayar setengah dari yang biasanya, berarti ini tidak secara keseluruhan. Dan juga tujuannya di dalam soal adalah meningkatkan kualitas. Kalau jawaban C ini bukan kualitas yang ditingkatkan, tetapi harganya yang diturunkan, maka jawaban C kita eliminasi atau dengan skor 3. Nah, skor tertinggi di sini adalah jawaban yang A dengan skor 4, yaitu memberikan usulan jika ingin meningkatkan pelayanan, memetakan hal yang diinginkan oleh konsumen. Nah, berarti ke semua konsumennya, teman-teman, yang dipetakan apa yang diinginkan oleh mereka, kemudian dipenuhilah ya yang memungkinkan. Jadi A yang paling skornya tertinggi. Oke, teman-teman, kita ada bimbel P3K Guru Sekolah Rakyat tahun 2026 ini yang akan kita laksanakan di tanggal 12 sampai dengan 24 Juni tahun 2026. Kita akan berikan gratis 48 jam video interaktif. Kemudian juga bisa diakses full selama 1 tahun. Di dalam video tersebut ada pembahasan kompetensi teknis guru, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan juga kompetensi wawancara P3K. Nah,
Untuk jadwal bimbelnya via Zoom teman-teman itu mulai dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 24 Juni. Bagi teman-teman yang ingin bergabung di bimbel ini silakan teman-teman hubungi 081803358023 atau langsung saja teman-teman daftar di marumat.com. Nanti teman-teman pilih di sana untuk peminatannya P3K Guru ya. Nah, di sini untuk tanggalnya teman-teman ini ada yang keliru nih tanggalnya ya. Nanti kita perbaiki untuk tanggalnya yang di sini. Oke. Oke, lanjut teman-teman ke soal berikutnya. Anda adalah seorang staf kepegawaian di suatu kementerian. Setelah setahun Anda bekerja, Anda memperhatikan budaya kerja di organisasi Anda bahwa pimpinan selalu mencoba menerapkan inovasi-inovasi program baru dalam setiap pekerjaan. Namun, hal buruknya adalah mereka terlalu berfokus pada inisiatif strategis berupa proyek-proyek besar seperti workshop internalisasi bela negara ataupun seminar terkait milenial dan revolusi industri 4.0, namun melupakan rutinitas administrasi yang justru malah keteteran dan tidak mendapatkan perhatian. Sikap Anda selanjutnya adalah titik-titik. Nah, pertama teman-teman, tetap kita harus tahu diri dulu. Di dalam soal ini, peran kita itu sebagai apa? Atau ya, diri kita itu sebagai apalah intinya di soal ini ya. Nah, di soal ini teman-teman, diri kita itu sebagai staf kepegawaian. Oke, sebagai karyawan biasa, teman-teman, bukan seorang atasan, ya. Kemudian yang kedua, situasi yang dihadapi adalah yaitu di tempat kerja kita ya, melupakan rutinitas administrasi yang justru malah keteteran dan tidak mendapatkan perhatian. Nah, ini sebuah masalah, teman-teman. Nah, kalau ada masalah di perusahaan kita, apakah kita akan diam saja atau kita akan bagaimana? Oke, mari kita akan analisis perpilihan jawabannya dari pilihan jawaban yang A. A. Mencoba beradaptasi dengan hal tersebut dan mengikuti alur kerjanya. Kalau jawaban A ini teman-teman, ini pasti kita akan eliminasi. Karena di sini ada suatu masalah. Kalau yang namanya masalah ya kita harus selesaikan masalah tersebut. Ya, bukan malah beradaptasi dengan masalah yang ada. Jawaban A kurang tepat nih teman-teman, kita eliminasi. Yang B mengusulkan proyek-proyek tambahan pada pimpinan. Ini tidak menyelesaikan masalah, malah nanti akan membuat administrasinya itu semakin keteteran banget tuh teman-teman. Kita eliminasi jawaban B. Yang C mengusulkan kepada pimpinan agar lebih memperhatikan rutinitas administrasi yang bisa lebih disederhanakan melalui teknologi. Nah, jawaban C ini kita akan simpan teman-teman ya, karena di sini kita sebagai bawahan. Nah, kalau kita sebagai bawahan kepada atasan, kalau ada sesuatu yang kurang tepat atau kurang nih dikerjakan, maka tugas kita adalah mengusulkan, bisa juga mengingatkan ya. Jawaban C kita akan simpan. Yang D, mengambil keputusan untuk lebih memperhatikan rutinitas administrasi yang bisa lebih disederhanakan melalui teknologi dan agar dapat dilakukan oleh semua staf kepegawaian. Ingat teman-teman, kalau mengambil keputusan itu adalah wewenang atasan, bukan wewenang kita sebagai staf kepegawaian. Nah, maka dari itu teman-teman, sering saya katakan bahwa kita harus tahu diri kalau di dalam bekerja, posisi kita sebagai apa, sehingga kita tidak mengambil wewenang orang lain, tidak mengerjakan tugas pokok orang lain. Jadi tugas pokok kita sendiri yang kita selesaikan, tindakan kita sesuaikan dengan wewenang kita. Tidak mungkin kita sebagai staf biasa, karyawan biasa, itu seolah-olah kita yang menjadi pimpinan di sana mengambil keputusan ini boleh, ini tidak. Bukan teman-teman, sesuaikan dengan tugas kita masing-masing, wewenang kita masing-masing. Maka jawaban D itu bukan wewenang seseorang staf, itu wewenang seorang atasan. Jawaban D kita eliminasi teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang mana nih? Tentu adalah jawaban yang C dengan skor tertingginya. Oke, bisa ya teman-teman untuk jawab soal-soal manajerial ini. Nanti juga di bimbel kita malah lebih lengkapi teman-teman ya. Ada tryout-nya juga, ada Zoom meeting-nya, ada gratis video rekaman bimbel sebanyak 24 rekaman di sana ya. Yang kita tidak pernah publish di YouTube untuk soal-soalnya. Kemana ini? Saya arahkan biar muat. Sini aja nggak apa-apa ya, nanti kita geser-geser aja.
Oke, lanjut ke soal berikutnya. Setiap akhir tahun di kementerian tempat Anda bekerja selalu dilakukan survei Organization Health Index di mana para pegawai menilai sendiri organisasinya. Hasil survei menunjukkan bahwa saat ini unit kerja tempat Anda bekerja berada di urutan kedua terbawah. Hal tersebut ditanggapi dengan berbagai respon di antara para pimpinan. Seorang pimpinan mengatakan hal tersebut adalah prestasi yang buruk, sementara pimpinan yang lain mengatakan hal tersebut sudah objektif karena para pegawai menilai sesuai apa adanya, bukan dibuat-buat dengan menilai dengan skor yang besar untuk menjaga image unit kerja mereka. Untuk meningkatkan hasil tersebut, cara yang harus dilakukan menurut Anda adalah titik titik. Nah, di sini teman-teman, subjeknya jelas ya. Subjek kita bekerja di suatu organisasi, suatu kementerian ya, kayak di kementerian. Nah, di kementerian tempat Anda bekerja. Nah, berarti kita sebagai pekerjanya di sana, tapi di sini tidak jelas apakah kita sebagai atasan, bawahan atau rekan kerja saja. Tapi intinya kita sebagai pekerja di sini. Jadi kalau kita sebagai pekerja kita harus peduli terhadap tempat kerja kita, teman-teman. Tempat kerja kita itu adalah harga mati. Oke, tidak boleh kita tidak pedulikan. Lanjut, kemudian situasi yang dihadapi adalah hasil survei menunjukkan unit kerja kita itu berada di tempat urutan kedua terbawah. Nih berarti buruk nih teman-teman. Nah, kalau prestasinya buruk di sini atau indeksnya buruk teman-teman, nah maka apa yang akan kita lakukan sebagai bagian dari unit kerja tersebut? Nah, di sini ditanyakan menurut Anda adalah titik-titik apa yang dilakukan menurut Anda? Apakah A, pimpinan yang berwibawa seharusnya melihat dari sudut pandang positif dan mengevaluasi aspek mana yang membuat skor survei rendah serta melakukan perbaikan sendiri. Nah, jawaban A di sini kelihatannya baik teman-teman di awal-awal, tetapi di akhir kalimat menyatakan melakukan perbaikan sendiri. Nah, teman-teman, kalau perbaikan itu bukan dilakukan sendiri oleh pimpinan. Kalau tim kita, unit kita yang kena nilai buruk, maka kita semua tuh yang kena ya, bukan hanya pimpinan saja. Jawaban A ini nanti skornya rendah teman-teman, kita eliminasi saja langsung ya. Oke. B. Pimpinan seharusnya menganggap itu hanya survei saja yang belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jawaban B ini kan sikapnya tidak peduli tuh pimpinan. Jadi kita eliminasi. Nah, kita eliminasi jawaban B. Yang C, pimpinan seharusnya turut andil dengan meminta pegawainya memberikan skor yang besar di survei berikutnya. Nah, jawaban C di sini C ini kita kurang tepat ya karena di sini pimpinan meminta untuk para pegawainya memberikan skor yang besar. Maka di sini tidak objektif nanti hasilnya. Kita eliminasi saja langsung jelas. Kemudian jawaban D. Pimpinan seharusnya mengevaluasi aspek mana yang membuat skor rendah. Oke, ini yang sudah kita eliminasi, kita tutup. Serta melakukan perbaikan bersama jajarannya. Nah, di sini pimpinan mengevaluasi aspek mana yang membuat survei rendah, kemudian melakukan perbaikan bersama jajarannya. Nah, jadi kalau kita bekerja di suatu tim, nih kemudian tim kita itu jelek, ya kita perbaiki bersama teman-teman. Ya, itu bukan hanya tugas pimpinan, tapi tugas semua orang di dalam unit tersebut atau tim kerja tersebut. Nah, kalau sudah seperti ini, maka jawaban yang memiliki skor tertinggi jelas adalah jawaban yang D, kawan-kawan ya. Ingat teman-teman, kami ada bimbel P3K Sekolah Rakyat. Teman-teman bisa langsung saja daftar di www.marumat.com di sini ya. Nanti di link yang ada di deskripsi juga ada, teman-teman. Silahkan klik link yang ada di sana untuk pendaftarannya. Oke, lanjut teman-teman ke soal berikutnya di sini ya. Pada era di mana informasi sangat membludak, para audiens memiliki keterbatasan waktu dan energi untuk memahami maupun membaca informasi yang disampaikan. Dengan banyaknya distraksi seperti media sosial saat ini, consumer attention merupakan aset yang penting.
Kita harus berusaha untuk berhasil mendapatkan perhatian dari target audiens kita untuk mau memahami apa yang ingin kita sampaikan. Maka dari itu, infografik memiliki banyak manfaat untuk penyampaian informasi. Tahun ini kantor mengharuskan semua laporan dibuat dalam bentuk yang berbeda. Mana tadi? Yang berbeda. Oke, yaitu dalam bentuk infografik dan analisis dengan program teknologi baru yang belum begitu Anda pahami. Nah, yang Anda lakukan selanjutnya adalah titik-titik. Di dalam soal manajerial itu namanya ada aspek mengelola perubahan. Nah, jadi di sini yang diminta adalah bagaimana kita menghadapi suatu perubahan, teman-teman. Bagaimana kita mengelola perubahan tersebut. Terutama kita di sini diminta untuk membuat suatu informasi atau laporan dalam bentuk infografik dan analisis dengan program teknologi baru. Oke, yang belum terlalu dipahami. Oke, teknologi baru belum terlalu dipahami oleh kita sendiri. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini subjek kita sudah jelas yaitu sebagai pegawai di sana. Kemudian bagaimana kita menghadapi masalah tersebut yaitu terkait adanya program baru atau teknologi baru yang belum kita pahami dan kita diminta untuk menggunakan program tersebut di dalam membuat infografik. Nah, jadi mana yang akan kita lakukan? Apakah A, membuat dalam bentuk infografik dan analisis dengan program yang saya kuasai, yang penting bisa dipahami? Jawaban A, kita tidak menunjukkan bahwa kita itu ingin mengelola perubahan. Jawaban A itu hanya stay, tidak ingin mengelola perubahan. Jadi jawaban A kita eliminasi. Karena dia hanya berkutat pada yang dia kuasai saja. Jawaban A ini kita eliminasi. Tidak menunjukkan mau untuk belajar dari perubahan yang ada atau mengelola perubahan. Yang B, meminta bantuan teman untuk mengajari Anda menguasai program teknologi baru tersebut dan membuat laporannya. Oke, jawaban B boleh kita simpan dulu ya. Karena di sini ada kemauan untuk belajar, teman-teman ya. Yang C, meminta bantuan teman untuk membuat laporan dengan program teknologi baru tersebut. Jawaban C ini sama, teman-teman ya. Kita tidak memperlihatkan kita ingin belajar, kita malah menyuruh orang lain. Nah, di sini kita bukan orang yang mau mengelola perubahan, teman-teman ya. Malah di sini kita minta orang untuk membuat laporan. Jadi di sini tugas kita serahkan kepada orang lain. Kalau tugas kita kepada orang lain kita serahkan, berarti kita bukan karyawan yang bertanggung jawab, bukan seorang pekerja yang bertanggung jawab. Jadi jawaban yang C ini kita eliminasi. Lanjut ke soal ke pilihan jawaban yang D. Membuat laporan dengan program yang Anda kuasai lalu meminta bantuan teman untuk mengalihkannya ke dalam program baru. Nah, jawaban D ini teman-teman sama saja artinya dengan jawaban yang A, jawaban yang C. Sama-sama tidak mau belajar, sama-sama tidak menunjukkan ingin mengelola perubahan. Karena di sini kita mengerjakannya sesuai dengan yang kita kuasai, kemudian meminta bantuan teman untuk mengalihkannya ke dalam program baru. Jadi pekerjaan kita serahkan ke orang lain di sini. Nah, jadi jawaban yang paling skornya tertinggi jelas adalah jawaban B. Kita kerjakan, kita pelajari itu sesuatu yang baru tersebut. Itu namanya orang yang mau mengelola perubahan. Nah, teman-teman di maruma.com itu sudah berbasis CAT ya untuk tryout-nya dan latihan soalnya. Computer Assistant Test sesuai dengan yang teman-teman nanti gunakan di seleksi P3K-nya, teman-teman. Oke, di sini ada bimbingan belajar P3K Guru Sekolah Rakyat tahun 2026. Ada 2 paket belajar sebenarnya, teman-teman, yang kita miliki, yaitu ada paket standar atau paket plus. Nah, paket standar ini kalau di websitenya juga dinamakan sebagai guru cerdas. Kemudian yang paket 200 adalah guru juara. Nah, untuk paket 200 itu sudah lengkap semua, teman-teman. Untuk fasilitasnya melalui pertemuan Zoom meeting, e-book materi, soal dan pembahasan soal, latihan soal online berbasis CAT, materi pembelajaran, tryout online berbasis CAT, nanti juga disertai dengan pembahasannya. Ada grup diskusi, video pembelajaran, video pembahasan soal, bonus prediksi soalnya, teman-teman. Nah, kalau paket 100.000 itu hanya dilengkapi dengan materi pembelajaran, latihan soal online, dan tryout online berbasis CAT. Kedua-duanya, teman-teman, itu menggunakan
komputer asisten tes ya. Oke. Kemudian juga teman-teman, soal-soalnya kita sesuaikan dengan kisi-kisi resmi berdasarkan Kemenpan RB 348, kemudian latihan soal CAT lengkap dengan pembahasan dibimbing oleh kami sendiri, kemudian strategi dan tips lolos seleksi P3K. Nah, silahkan teman-teman daftar di marumat.com dari sekarang sudah bisa karena untuk bimbelnya akan kita laksanakan di tanggal 2. Teman-teman nanti di marumat.com akan seperti ini ya untuk tampilan CAT-nya. Ada waktu mengerjakan, kemudian juga ada option pilihan jawaban di sini, kemudian ada pokok soal, kemudian juga ada pertanyaan. Nanti ada selanjutnya, misalkan kita klik selanjutnya, nanti akan muncul menu sebelumnya juga. Ini di sebelah kanan untuk nomor soalnya ada 145 soal per tryout teman-teman ya. Itu sudah lengkap dengan soal teknis dari nomor 1 sampai dengan nomor 90 itu adalah soal teknisnya sesuai dengan edaran Kementerian Kemenpan RB. Kemudian juga dari nomor 91 sampai dengan 115 itu adalah soal manajerial. Kemudian untuk soal sosiokultural 116 sampai dengan 135, 136 sampai dengan 145 adalah soal wawancara teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman kunjungi marumat.com, silakan nanti dapat belajar di sana. Ada tryout, kemudian nanti juga di sini ada pembahasannya. Kalau kita klik akhiri tryout ya, nah nanti akan muncul pembahasan di sini teman-temannya. Klik pembahasan, misalkan kita ingin bahas yang seleksi teknisnya. Nah, ini ada skornya 5, itu untuk skor terbaiknya. Kemudian untuk persengkoran berikutnya, misalkan kita ingin bahaskan yang apa tadi? Teknis, kemudian manajerial, klik di sini saja untuk manajerial. Oke. Dan seterusnya ya, semuanya nanti memiliki skor dan nanti juga ada total skornya. Oke. Teman-teman silahkan bergabung di marumat.com.